Ibu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada acara seminar sederhana yaitu tentang diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini adalah merupakan aksi nyata saya dari modul 1.4 pendidikan CGT angkatan 9 tahun 2023. Saya mohon Bapak Ibu mau berpartisipasi aktif selama saya menyampaikan tentang budaya positif. Semangat ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang guru penggerak, Bapak Ibu jawab bergerak, tergerak, menggerakkan, gitu ya. Oke, kita jawab guru penggerak. Oke, sekali lagi guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada Bapak Ibu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sama-sama kita tahu. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai pendidik, tugas kita itu bukan hanya mengajar teori saja, tetapi tugas kita adalah menuntun anak kepada apa? Kodrat zaman dan kodrat alam sesuai dengan kehidupan mereka saat ini. Nah di sini saya akan menyampaikan mengenai tentang budaya positif yang sama-sama kita ketahui. Budaya positif di sekolah kita tentunya sudah ada ya Bapak Ibu. Tinggal nantinya budaya positif yang sudah kita lakukan itu apakah sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Jadi di sini nanti saya akan menyampaikan sedikit tentang budaya positif. Nah di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tentang konsep inti budaya positif ini ada beberapa hal. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dulu, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi ada sekitar 6 ya Bapak Ibu, 6 topik ini yang nantinya kita sebagai pendidik kalau bisa kita mampu menerapkan konsep inti budaya positif ini di sekolah kita. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Dalam budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Serta disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi namanya disiplin bukan berarti disiplin hanya taat aturan, tapi disiplin dari berbagai aspek yang nantinya menunjang budaya positif dan rasa tanggung jawab siswa. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol industri kontrol dari William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dirasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sama seperti yang kita lakukan ya Bapak Ibu kepada diri kita, bahwa ketika kita mengontrol berarti kita mampu menguatkan karakter. Nah kira-kira pendapat ini benar nggak? Nantinya akan kita bahas bersama.
menaati aturan. Ada lagi? Menghargai waktu. Ya, kita coba lihat ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai sebagai pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, kamu tuh harus disiplin seperti yang kita sampaikan kepada murid-murid kita. Jadi di situ seolah-olah disiplin itu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan atau kepatuhan, tanpa kita sadari bahwa disiplin yang sesungguhnya itu bukan karena paksaan ya Bapak Ibu, bukan karena dia takut dihukum, bukan karena dia takut ada sanksi yang akan didapatkan, tetapi disiplin di sini lebih pada artinya yaitu belajar. Bagaimana mereka belajar menghargai waktu, bagaimana mereka belajar bertanggung jawab, serta belajar dalam berbagai hal. Nah, lanjut, disiplin mengontrol dan menguasai diri yang memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi ketika kita sudah melaksanakan disiplin kita sebagai guru, kira-kira kalau saya tanya ke Bapak Ibu nih, Bapak Ibu kenapa sih datang tepat waktu? Jadi mungkin kenapa Pak datang tepat waktu setiap hari? Karena dianjurkan untuk disiplin. Ataukah segan karena kepala sekolah, atau memang itu sebuah aturan, atau timbul rasa dari diri Bapak sendiri? Kemauan sendiri bagus ya Bapak, berarti Bapak sudah menerapkan disiplin positif. Ketika kita melakukan sesuatu dengan paksaan, dengan takut, dengan sudah adanya sanksi-sanksi, berarti kita belum melaksanakan disiplin positif. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nanti larinya disiplin positif ini adalah membentuk karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau tadi sudah tentang masuk yang ketiga ya Bapak Ibu, ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap orang tentunya memiliki kebutuhan dasar yang nantinya menunjang segala aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda ya Bapak Ibu. Nah, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga dengan murid kita, karena murid kita juga seorang manusia. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan? Yang pertama tentunya ada cinta kasih atau perasaan diterima. Setelah itu ada penguasaan, ada kebebasan, serta ada kesenangan. Ketika dan yang ini adalah survival ya Bapak Ibu. Jadi 4 kebutuhan dasar ini yang kalau kita terpenuhi semuanya, berarti kita sudah menjadi pribadi yang mungkin sangat baik. Nah, ketika ada anak-anak yang terlambat, ada guru yang terlambat atau bad mood ketika rapat dan lain sebagainya, kira-kira itu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Jadi dengan adanya ini nanti, saya harap Bapak Ibu mampu menentukan kebutuhan dasar apa yang kira-kira nantinya dibutuhkan oleh peserta didik kita. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu ya. Silahkan dibaca sejenak. Sudah Bapak Ibu? Nah, Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Buria, apa yang akan Anda lakukan? Apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa? Panggil. Oke, setelah dipanggil, oke, terus ya Bapak Ibu, setelah kita panggil, kita menanyakan kenapa dia mengambil makanan temannya. Lalu ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira setelah itu, setelah kita memanggil, kita menanyakan faktor, mungkin guru BK, ini biasanya dari Bapak BK ya. Menindaklanjuti, ya itu yang paling penting ya Pak Bu. Jangan cuma dipanggil, ditanya, setelah itu tidak ada tindak lanjut. Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kenapa sih kok dia itu minta makanan temannya? Banyak alasan ya Bapak Ibu. Yang pertama misalnya apa? Gak dimasakin bunga. Gak dimasakin bunga. Tidak berkah, tidak dikasih uang jajan. Banyak faktor yang kita tidak tahu ya Bapak Ibu. Nah, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Sudah tepat tadi ya Bapak Ibu jawaban kita. Nah, nanti agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Misalnya yang pertama, ada kebutuhan festival. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu yang pertama. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Terus ini adalah love dan blogging, berarti cinta kasih ya Bapak Ibu. Jadi biar Agus mendapat perhatian kepada teman, bisa juga dia melakukan hal tersebut, minta makanan terus. Campur ya Bu ya. Lalu yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ada berarti, aku nih loh jagoan, suka malak ya Bapak Ibu kalau kita sarana, suka minta ambil orang, biasanya seperti itu. Ada juga tentang kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Mungkin ada juga faktor itu, dia bosan makan itu aja sehingga dia selalu meminta makanan teman yang berbeda. Terus yang kelima adalah kesenangan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi kita berusaha menggali kelima kebutuhan dasar ini. Kira-kira mana yang paling tepat faktor Agus melakukan tindakan tersebut? Kira-kira kita sudah belum ya Bapak Ibu menggali seperti ini kepada anak didik kita? Sudah ya Bu ya? Sudah. Apalagi kalau kita ada yang tidak masuk beberapa hari, kita pasti selalu menggali informasi. Kira-kira ketika belum menentukan kebutuhan dasar apa yang memang harus dipenuhi. Seperti itu. Bisa dipahami tadi Bapak Ibu? Saya masih tetap semangat? Oke, yang keempat ada semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku kita memiliki tujuan tertentu. Tidak ada sebuah perilaku yang tidak memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia, di mana perilaku manusia ini didasari oleh 3 motivasi. Yang pertama ada motivasi eksternal. Ini maksudnya internal ya Bapak Ibu? Ya, eksternal dan internal. Terus misalnya tujuan disiplin positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada motivasi eksternal. Jadi biar nggak dihukum, dia mau ngapain? Misalnya anak kita nih, kalau dia pakai sepatu hitam, ya dia harus pakai sepatu hitam. Kalau nggak pakai sepatu hitam, berarti nanti dia akan kena sanksi. Berarti itu faktor eksternal, bukan dari diri dia memang melakukan itu untuk disiplin diri dia. Ya, ada faktor eksternal yang nanti dia takut dihukum, dia takut diberikan sanksi. Setelah itu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kita sebagai guru sering mengiming-imingi ya Bapak Ibu ya, cepat kerjakan nanti yang pertama Ibu kasih
Iya, nah itu bukan motivasi dari diri siswa untuk melakukan, tapi dia melakukan itu cepat berdasarkan karena ini suatu ibadah itu dia akan nilai, ya. Seperti kita jadi orang tua, ya nanti kalau lagi satu bapak beliin Honda, misalnya seperti itu dan lain sebagainya, kita sering ternyata itu salah. Itu bukan dorongan dari internal, tapi merupakan eksternal karena ada suatu imbalan yang nantinya dia dapatkan, jadi dia melakukan hal tersebut. Nah yang ketiga ada untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini yang nantinya tujuan kita yaitu memotivasi internal siswa-siswa kita, di mana motivasi itu memang untuk dirinya sendiri. Ketika saya tidak datang terlambat, itu akan melatih saya untuk apa ya? Oh bertanggung jawab, disiplin. Jadi bukan dari faktor eksternal, tapi memang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Nah, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sampai sini? Tidak, kalau tidak lanjut ya. Di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Bapak Ibu kita harus membedakan apa itu hukuman, apa itu sanksi atau konsekuensi. Ya, di sini ada sebuah kasus, silakan Bapak Ibu baca sejenak. Terus tolong dijawab Bapak Ibu pertanyaan itu. Nanti saya tanya satu-satu. Kalau yang sudah boleh resen ya Bapak Ibu. Saya bacakan boleh. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva, Bapak Ibu? Iya. Tidak. Kenapa? Membuat mental Iva menjadi jatuh. Kalau menurut saya, karena kedepannya IPA itu akan semakin satu, dia akan membenci matematika. Kedua, dia akan mentalnya akan kena Bu, karena kan mereka disorain, terus dia jadinya malu Bu. Mungkin mentalnya bisa kena gitu. Ada pendapat lagi Bapak Ibu, bagus sekali Bu Rosi. Apa dulu untuk Rosi? Ada lagi tadi Pak Ocak. Menurut saya ya tindakan Mas Seno tidak setuju, karena pada dasarnya siswa itu kan di sekolah harusnya diberi semangat support terhadap pembelajaran. Nah, pada kasus ini yang mana kita tidak bisa menjawab, padahal perilaku tersebut sudah terlihat oleh teman-temannya dan juga disaksikan oleh Pak Seno sendiri bahwasanya kita itu merasa gugup dan canggung untuk maju ke depan. Malah yang dilakukan Pak Seno itu menghukum Iva. Kemudian Iva seolah-olah dibully satu kelas, membuat mentalnya sangat baik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali Bapak Ibu, berarti kita sudah bisa merefleksi bagaimana tindakan yang baik dan kurang baik nantinya. Nah di sini benar sekali tindakan Pak Seno saya juga tidak setuju. Kenapa? Karena itu mampu membuat siswa itu makin dia terkucil, karakternya akan kena. Nah itulah ketika kita tidak paham kenapa anak kita kadang-kadang dari pendidikan usia dini ya Bapak Ibu itu sudah diterapkan guru-guru mungkin yang belum mawas diri atau belum mumpuni kemampuannya untuk mendidik itu bagaimana yang baik. Nah disitulah mental anak kena dari sini
biasa, agar berani dan lain sebagainya, bukan malah menjatuhkan di hadapan orang banyak. Itu sangat berisiko sekali. Nah, menurut Anda Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kenapa? Nih bisa? Kenapa? Kalau hukuman itu? Oke, karena tindakan tersebut dilakukan saat itu juga boleh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dia menghukum ya. Kenapa? Karena Iva tidak bisa menjawab pertanyaan. Dengan apa yang dihukumnya Bapak Ibu? Disuruh maju ke depan. Iya, itu diketahui teman-teman, seharusnya tindakan tersebut tidaklah dilakukan. Baik Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah sangat hebat ya. Nah di sini Bapak Ibu, ini agak blur sedikit ya, nggak apa-apa. Ini adalah bedanya hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Dimana kita sering salah ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu identitasnya gagal, ya. Di situ ada kalau identitas sukses itu disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya Bapak Ibu ada 3. Jadi Bapak Ibu seringnya yang mana ini sekarang? Menghukum, hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya negatif, kalau konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu sifatnya positif. Jadi nanti dengan adanya saya menyampaikan ini pada Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu bisa melakukan disiplin, baik itu konsekuensi serta restitusi. Kita belum jauh-jauh di mana itu hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Di sini saya bacakan. Yang pertama ada kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi adalah merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan. Sedangkan hukuman di sini ada tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang ketika mereka dihukum. Sedangkan konsekuensi itu adalah anak jangka waktu pendek mereka ya, tidak lama. Terus kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Dan sampailah pada kalau hukuman itu murid akan membenci peraturan, kalau konsekuensi itu anak akan menghormati peraturan, sedangkan restitusi berarti menghormati dirinya dan orang lain. Nah Bapak Ibu, jadi yang akan kita tanamkan nantinya kepada anak-anak kita kira-kira hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi ya Bapak Ibu ya. Semoga kita mampu menjadi pendidik yang menyelaraskan anak-anak didik kita menyelesaikan suatu masalah menggunakan restitusi. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu secara singkat ya. Hukuman tidak tercatat atau tiba-tiba seperti yang dilakukan Pak Seno sama Iva tadi, langsung dia menghukum di hari itu juga. Sedangkan konsekuen itu terencana, disepakati sesuai aturan. Kalau restitusi prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus lanjut ke hukuman itu bersifatnya satu arah. Jadi siapa yang satu arah yaitu guru yang menghukum. Siswa tidak akan ditanya apa-apa, dia hanya menuruti. Sedangkan konsekuensi sikap guru selalu memonitor murid. Hampir sama ya Bapak Ibu. Kalau restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita serahkan komunikasinya 2 arah, apa mau murid. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya ada murid yang sering telat, kita panggil kira-kira apa solusinya biar kamu tidak telat lagi. Jadi kita sama-sama berkolaborasi untuk mencapai jalan keluar. Lanjut Bu. Nah ini Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu, ini ada beberapa soal, mari berlatih antara hukuman atau konsekuensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena menyakitkan. Karena dilakukan saat itu juga ya. Tadi lihat Bapak Ibu ya, menyakitkan juga, kita nggak nanya
Lihat jawabannya Bapak Ibu. Baru murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Dia menggantikan. Konsekuensi bertemu di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Iya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman kita lihat tuh jawabannya. Nah, benar ya Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu sudah mampu membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Saya harap ke depannya Bapak Ibu lebih lagi memperhatikan bagaimana tindakan kita terhadap murid yang bermasalah. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita sebagai guru tadi sudah ada namanya hukuman, ya, terus konsekuensi serta restitusi. Dan dalam hukuman itu nanti kita sebagai guru ada posisi kontrolnya, bukan asal aja. Bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan murid kita. Yang pertama itu ada pembunuh, membuat rasa bersalah teman, pemantau atau manajer. Nah, kira-kira nanti ketika saya menjelaskan ini, Bapak Ibu bisa menilai diri Bapak Ibu itu ada di posisi kontrol mana dalam menghadapi permasalahan anak didik kita, ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini penjelasannya tentang posisi kontrol guru. Ada yang dia menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di situ ada masing-masing aspek bagaimana guru berbuat, guru berkata, hasilnya, ya, serta sebagainya. Biar Bapak Ibu lebih paham lagi. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hormat pada bendera pertama 1 jam. Itu posisi kontrolnya berarti menghukum. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu bahwa kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu, berarti membuat rasa bersalah. Ada lagi, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Jadi posisi kontrol kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Lanjut Bu. Nah, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah posisi manajer. Nah, untuk lebih paham lagi Bapak Ibu, nah kita lihat video tersebut ini ya. Nanti kita baru bisa menempatkan posisi kontrol kita yang baik seperti apa. Perhatikan ya Bapak Ibu, videonya. Sebentar ya Bapak Ibu, ulangi lagi sebentar. Tadi belum tahu. Nah, ini ada posisi pembunuh. Kita simak sama-sama Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Saya Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Sekolah, nak. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kayak gitu beberapa kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Akan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les wajah. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu
konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini Bapak Guru. Dari kelima contoh posisi kontrol tersebut, kira-kira kita mana nih Bapak Ibu yang banyak kita lakukan? Sebagai teman, pengurus, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah atau manajer? Pemantau. Kalau pemantau kita sering mengaitkan dengan data, dengan tindakan, ya. Jadi kalau yang menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tersebut mana yang lebih baik kita lakukan?
tidak boleh keluar selama 3 kali dalam belajar, harus memasukkan baju dan lain sebagainya. Itu peraturan kita yang buat. Nah, kita belajar mengajak anak-anak juga apa kemauan mereka. Jadi kita itu akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas nanti ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu, di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang ada pertama, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau kita tadi ada posisi mengontrol, kita pakai segitiga restitusi dalam posisi mengontrol ini adalah tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau menstabilkan identitas itu kita tanya dulu, berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang tidak sempurna dan lain sebagainya. Kita memberikan restitusi kepada anak didik kita. Dan ini selanjutnya validasi tindakan yang salah. Bagaimana berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi bisa kita mengucapkan kalimat-kalimat, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu. Sama seperti contoh 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kenapa sih kamu kok bisa terlambat? Pasti punya alasan, ya. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Misalnya lagi nanti tergantung lagi konteks masalahnya apa. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Misalnya terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi kita tanyakan lagi kepada murid ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas. Dan terima kasih ya Bapak Ibu. Sekali saya ucapkan sukses terus untuk kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita kemarin sudah pernah membuat peraturan kelas yang Ibu canangkan sendiri. Sekarang Ibu ingin membuat peraturan kelas yang nantinya kita sepakati bersama sebagai keyakinan kelas. Setuju? Setuju. Oke, sekarang Ibu akan bagikan stick note. Nanti Anda semua menuliskan di sini apa saja peraturan yang ingin kalian terapkan di kelas ini. Nanti semua peraturan itu akan kita sepakati bersama, ya. Ini untuk belajar bahasa Indonesia ya, kita sepakati dalam 1 semester ini. Ya, silakan. Nanti ditempel di depan, jadi kita baca bersama-sama. Satu aja ya, nggak usah banyak-banyak, satu saja. Ya, langsung ditulis yang sudah dapat stikernya. Sudah, silahkan ditulis. Satu saja yang ingin kalian terapkan di kelas ini. Enggak usah, peraturan aja sayang, enggak usah pakai sanksi. Sudah? Jika ada yang makan dan minum di jam pelajaran, maka dia. Iya. Belum tahu. Pokoknya apa yang kalian inginkan.
tidak berpakaian rapi berarti pakai berantakan. Oh, jadi harus berarti di situ tidak boleh mengeluarkan baju gitu ya sayangnya. Berarti kamu nggak pingin ada orang yang tidak berpakaian rapi gitu ya sayangnya, maksudnya. Oke, atau ya pakai atau. Oke, boleh. Apalagi bebas ya anak-anak ibu ya. Pokoknya nanti tuh akan kita sepakati bersama. Jadi nggak ada yang boleh melanggar keyakinan kelas. Belum. Dah Jessica. Tidak boleh datang terlambat ketika guru sudah di dalam kelas. Oke, bagus. Bisa sayang? Lihat. Oke. Oh. Sudah sayang? Belum. Sudah? Di sini ya sayang. Nah, bagi yang sudah silahkan ditempel di sini anak-anak ibu, boleh bergilir ya. Di sebelah sini dulu maju boleh. Ya, biar nggak temburan. Belum ada? Ya, ayo cepet, nggak apa-apa tempel sini sayangku. Oke, terus. Kita bacakan sama-sama ya. Coba bacakan Fiona yang pertama. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat ketika guru sedang di dalam. Oke, tidak boleh datang terlambat ketika guru di dalam kelas. Berarti itu termasuk apa sayang? Disiplin. Tulis di sini dulu sayang. 1, disiplin. Terus yang kedua, tidak boleh makan saat jam berlangsung. Terlambat saat jam sudah dimulai, maka memberikan permen untuk satu kelas. Berarti ini termasuk apa nih? Sama ya? Disiplin juga kan? Ya, disiplin berarti kita kelompokkan jadi beberapa nanti ya sayang. Saat jam belajar berpakaian rapi, berarti apa? Disiplin. Kerapian boleh. Kerapian berarti harus rapi. Ingat anak-anak ibu. Tidak datang terlambat berarti masuk disiplin ya. Di kelas tidak boleh tidur. Apa nih? Disiplin diri ya. Boleh disiplin diri nanti sayang. Di kelas tidak boleh tidur ini sama. Apabila pas piket terus terlambat dan tidak piket harus dikenakan sanksi. Jadi ini intinya berarti kalian harus selalu berarti apa kalau itu? Selalu piket berarti bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Tulis sayang. Bertanggung jawab. Harus masuk kelas tepat waktu. Tidak boleh mengeluarkan baju. Berarti sama ya, disiplin ya. Terus buku bahasa Indonesia tidak boleh ketinggalan. Apa tuh berarti? Bertanggung jawab. Ya, jadi kita harus ngecek ya nak ya. Terus berpakaian rapi yang laki-laki, bajunya dimasukkan sama karena kita lihat banyak baju yang masih keluar. Jika ada yang makan dan minum di jam pelajaran, maka dia harus mentraktir semua teman sesuai dengan yang ia konsumsi. Berarti intinya apa di situ? Berbagi boleh ya, boleh kasih berbagi. Tidak berpakaian rapi atau mengeluarkan baju masih disiplin. Mencoret baju sendiri bagi yang mengeluarkan di bagian depan. Berarti maksudnya
Oh, dicoret bajunya, berarti mau disiplin ya nak ya? Atau kerapian? Kerapian. Masuk kerapian ya tetap tadi. Berpakaian dengan rapi udah sama ya. Kalau terlambat balesin permen. Oh, kalau terlambat belikan permen buat satu kelas. Jika nggak buat tugas, maka tugasnya 2 kali lipat. Ya, dua. Berarti itu maksudnya kemana? Apa bertanggung? Masih bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab sayang. Masih ya. Terus berpakaian rapi di dalam kelas sama disiplin, harus rapi disiplin, tidak boleh bermain HP saat belajar. Ini apa namanya? Menghargai sesama. Ketika kita sedang belajar, ibu menerangkan di depan, nggak mungkin dong anak-anak semua main HP, ya kan? Jadi saling menghargai, ditulis sayang. Berbicara dengan sopan, ya. Berarti apa? Sama ya? Saling menghargai, saling menghormati, berarti saling menghormati boleh sayang. Menghormati guru dan sesama teman sekelas, ini bagus ya, berarti kita saling menghormati. Sama. Yang jadwal pikir harus pikir semua, sama. Nah, kita sudah membuat peraturan kelas dan beberapa poin sebagai keyakinan kelas kita. Yang pertama berarti kita harus disiplin.